share screen. Siapapun boleh minta tolong untuk share screen PPT kelompok kami. Baiklah, terima kasih saudari Jauza yang telah meng-share screen PPT kelompok kami. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya, apakah suara saya jelas? Tes? Jelas, Bib. Jelas. Jawab dong, assalamualaikumnya. Waalaikumsalam. Saya ulangin ya. Telat. Udah, saya ulangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dong. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 dari kelas B dari MK Pendidikan Asia ingin menyampaikan materi dari kelompok kami, yaitu batas usia dewasa madya, ciri dan tugas perkembangan. Teranggotakan Eci Ningsi Hidayati Arifin, selanjutnya saya sendiri, terus Intan Ali Pratiwi, dan selanjutnya Jasmine Fadila Siregar. Baiklah, mungkin yang pertama akan dijelaskan oleh saudari Intan. Untuk saudari Intan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Masa dewasa madya merupakan sebagian rentang kehidupan yang paling sedikit dipelajari. Tahun-tahun pertengahan dianggap sebagai ruang kosong, menjemukan di antara perubahan yang lebih dramatis masa dewasa awal dan usia tua. Fenomena yang terjadi pada fase perkembangan dewasa madya cenderung diwarnai oleh kematian orang tua, anak terakhir meninggalkan rumah orang tua, menjadi kakek nenek, mempersiapkan diri untuk pensiun, dan dalam kebanyakan kasus adalah benar-benar pensiun. Banyak orang yang berada di dalam rentang usia ini dihadapkan pada masalah kesehatan untuk pertama kalinya. Baiklah, terima kasih saudari Intan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Jasmine Fadila Siregar. Untuk Jasmine. Baik, selanjutnya adalah pengertian usia madya. Menurut Harlock 1980, pada umumnya usia madya atau usia setengah baya dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental, serta perubahan minat. Selanjutnya menurut Erikson dalam Santrol 2002, usia madya merupakan masa kritis di mana baik generativitas atau kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnasi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Dan yang terakhir adalah menurut Mongskor dan Heditono, usia dewasa madya merupakan masa yang sulit dalam rentan kehidupan seseorang. Dan seberapa besar usaha seseorang untuk menyesuaikan diri, hasilnya akan tergantung pada dasar-dasar yang ditanam pada awal kehidupan seseorang tersebut, terutama harapan yang sesuai dengan peran yang diterima masyarakat. Lanjut terus, saudara Jasmine. Menurut Harlock, pada tahun 2000, membagi masa dewasa menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah masa dewasa awal. Masa dewasa dini atau young masa dewasa adalah masa pencaharian kematangan dan masa reproduktif. Yang kedua adalah masa dewasa awal madya atau middle adulthood. Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun. Dan yang ketiga adalah masa usia lanjut, yaitu usia
Usia lanjut adalah periode penutup rentan dalam kehidupan seseorang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Eci. Untuk Saudari Eci, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri masa dewasa Madya, yaitu menurut Harlock pada tahun 1999, pada rentang usia dewasa Madya terdapat beberapa hal yang sering terjadi. Dan menjadi ciri-ciri tersendiri, yaitu ada 10. Yang pertama, usia Madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia Madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Yang kedua, yaitu usia Madya merupakan masa transisi. Seperti halnya masa puber yang merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja dan dewasa. Demikian pula usia Madya merupakan masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya. Kemudian yang ketiga, usia Madya adalah masa stres. Penyesuaian secara radikal terhadap peran dan pola hidup yang berubah, khususnya bila disertai dengan berbagai perubahan fisik. Kemudian yang keempat, usia Madya adalah usia yang berbahaya. Ciri keempat dari usia Madya yaitu adalah bahwa umurnya di usia ini dianggap atau dipandang sebagai usia yang berbahaya dalam rentang kehidupan. Kemudian yang kelima, usia Madya adalah usia canggung. Sama seperti remaja, bukan anak-anak dan bukan juga dewasa. Demikian juga pria dan wanita berusia Madya bukan muda lagi tapi juga bukan tua. Kemudian yang keenam, Madya adalah masa berprestasi. Usia Madya merupakan masa kritis generativitas atau generativity, yaitu kecenderungan untuk menghasilkan maupun stagnansi, kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Yang ketujuh, usia Madya merupakan masa evaluasi. Karena usia Madya pada umumnya merupakan saat pria dan wanita mencapai puncak prestasinya, maka logislah apabila masa ini juga merupakan saat mengevaluasi prestasi tersebut. Yang kedelapan, usia Madya dievaluasi dengan standar ganti. Ciri kedelapan yaitu bahwa masa itu dievaluasi dengan satu standar bagi pria dan satu lagi bagi wanita. Yang kesembilan, usia Madya merupakan masa sepi, yaitu adalah bahwa masa ini dikenal dengan masa sepi atau emptiness, masa ketika anak-anak tidak lama lagi tinggal bersama orang tua. Kemudian yang terakhir, usia Madya merupakan masa jenuh. Banyak atau hampir seluruh pria dan wanita mengalami kejenuhan pada akhir usia 30-an dan 40-an. Lanjut, Saudara Habib. Karakteristik usia Madya. Setengah baya atau Madya menunjukkan banyak kesamaan dengan masa remaja. Usia setengah baya sama dengan posisi masa remaja. Perubahan-perubahan dapat terjadi berupa hal fisik dan psikis, juga terdapat kesamaan antara dua masa kehidupan itu. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan sendiri di mana tugas-tugas perkembangan pada usia Madya. Menurut Afik Hertz dalam Hurlock 2012 menyebutkan beberapa tugas perkembangan yang berkaitan dengan generativitas pada dewasa Madya, yaitu yang pertama, mencapai tanggung jawab sosial sebagai warga negara, dan yang kedua, bantu remaja belajar untuk menjadi dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia, dan yang ketiga, kegiatan-kegiatan di waktu senggang, dan yang keempat, menghubungkan diri sendiri dengan pasangan hidup sebagai suatu individu, dan yang kelima, menerima dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis, dan yang keenam, mencapai dan mempertahankan prestasi dalam karir pekerjaan, dan yang terakhir menyesuaikan diri dengan orang lain yang lebih tua. Kesimpulan akan dibacakan setelah menjawab pertanyaan. Mungkin untuk teman-teman baik di Zoom maupun di kelas, jika ada yang ingin bertanya pada kelompok kami, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Baiklah, di sini saya akan membatasi 3 pertanyaan yang dimana telah ada suara baik dari Saudari Aurora, Amira Kainusa, dan Nisa Khairunisa. Untuk Saudari Aurora, saya persilakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amira dan Nisa.
Baik, terima kasih kepada kelompok. Baiklah, di sini saya akan bertanya tentang ciri-ciri dewasa madya. Nah, di makalah kalian tadi kan ada tentang ciri-ciri dewasa madya. Nah, pada ciri-ciri usia madya pasti dengan standar. Nah, tolong jelaskan maksud dari ciri-ciri tersebut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali untuk Saudari Aurora. Selanjutnya untuk Saudari Amira, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, dalam PPT kelompok terdapat pernyataan bahwa salah satu tugas perkembangan usia madya yakni penyesuaian diri, baik terhadap pasangan maupun orang yang lebih tua. Dalam hal ini, hambatan atau tantangan seperti apa yang biasanya dihadapi dalam tahap penyesuaian diri ini? Terima kasih. Baiklah, untuk yang bertanya, saya silakan untuk mengulang pertanyaannya di kolom komentar. Baiklah, mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Nisa. Untuk Saudari Nisa, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kelompok. Di sini saya akan bertanya mengenai ciri-ciri yang sudah kelompok jelaskan tadi, bahwasanya di dalam ciri-ciri itu ada beberapa hal. Nah, yaitu terdapat penjelasan mengenai bahwasanya pada masa madya, lansia itu adalah periode yang paling ditakuti, masa transisi, masa stres, berbahaya, canggung, masa evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, namun satu ciri-cirinya itu ada masa berprestasi. Nah, yang saya tanyakan, mengapa ada masa berprestasi, sedangkan pada ciri-ciri yang lain, masa madya itu adalah masa yang paling ditakuti. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, kelompok. Baik, terima kasih untuk Saudari Nisa. Di sini di kelompok kami hanya membatasi 3 pertanyaan. Selebihnya untuk teman-teman dipersilakan untuk menyangga jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah kami jawab nantinya untuk menambahkan. Baiklah, mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok B. Saya kembalikan lagi ke kelompok yang ada di kelas. Kami akhiri untuk sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon waktunya ya, karena waktu Zoom-nya limit, jadi kita upgrade dulu. Baik. Bahwa orang tua yang terlalu melindungi dan terlalu merasa memiliki anak-anaknya cenderung untuk membuat anak-anak berpusat dan bergantung pada kehidupan orang tuanya. Sehingga orang tua akan sulit menyesuaikan diri terhadap perubahan peran pada saat anak-anak meninggalkan rumah. Jadi dapat disimpulkan yang pertama adalah berbagai kondisi merumitkan penyesuaian diri terhadap perubahan pola keluarga, dan keluarga pada usia madya terdiri dari perubahan fisik, hilangnya peran sebagai orang tua, kurangnya persiapan, perasaan kegagalan, perasaan tidak berguna lagi, kecewa terhadap keluarga dan lingkungan sosial. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi jawaban dari pertanyaan Lia. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau menyanggah, dipersilahkan. Yang di Zoom juga. Mungkin yang di Zoom dipersilahkan. Gak ada ya, cukup. Bagaimana, Anita? Bagaimana, Lia? Dengan jawabannya? Oke. Kepada Wawan, apakah ingin menambahkan?
Baik, karena tidak ada yang ingin menambahkan dan Lia juga sudah paham atas jawabannya, langsung saja pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Wenda. Pertanyaan tadi, mengapa usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti? Benar kan? Nah, mengapa usia madya ini merupakan periode usia yang sangat ditakuti? Karena suatu masa di mana seseorang mengalami kesusahan fisik sebagai akibat dari terlalu banyaknya bekerja, rasa cemas yang berlebihan, ataupun kurangnya memperhatikan kehidupan. Nah, salah satunya juga yaitu adanya stereotip yang tidak menyenangkan terkait kepercayaan tradisional tentang kerusakan mental dan fisik yang diduga disertai dengan berhentinya reproduksi atau produktivitas kehidupan disertai berbagai tekanan. Nah, kebanyakan orang pada masa ini menjadi rindu pada masa mudanya. Nah, sudah dijelaskan tadi kan kalau masa madya itu masa usia rentang usianya itu 40 sampai 60 tahun. Jadi di usia-usia inilah produktivitas dari lansia ini itu sudah berkurang. Mungkin dari teman itu jawaban dari saya. Dari teman-teman ingin menambahkan dilakukan. Ya, kepada Ferrari dipersilahkan. Saya akan menambahkan sedikit jawaban dari Yornida tadi. Usia dewasa madya merupakan periode yang sangat ditakuti sebab masa ini sangat mendekati usia tua. Oleh sebab itu, Wenda, kau kan aja kan? Sebab masa ini sangat mendekati usia tua. Oleh sebab itu, orang-orang dewasa merasa takut ketika mengakui akan usianya yang sekarang. Pada usia inilah banyak yang mengalami kemudahan ataupun kemajuan dalam hidupnya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya menambahkan sedikit bahwasannya mengapa di usia dewasa madya itu ada ciri-cirinya itu periode yang ditakuti. Karena tadi sudah merangkum dari teman-teman yang menjawab bahwasannya di sini masyarakat umur dewasa madya itu mengalami penurunan secara fisik dan secara emosional, itu mereka mengalami penurunan. Karena secara fisik ini akan umurnya itu bertambah dari umur 45 sampai ke 60, itu secara fisik nanti seluruh penyakit itu bisa menyerang pada usia tersebut. Dan apabila pola hidup tidak sehat, otomatis gangguan fisiknya itu terganggu, sehingga menyebabkan orang dewasa madya itu bisa mengalami penyakit. Nah, hal ini dapat membuat mereka down. Secara emosi, mereka akan kembali lagi labil. Ada yang mengatakan bahwasanya manusia itu dari bayi nantinya bisa kembali ke bayi lagi. Itu pola pikir itu berubah. Itu yang ditakuti. Karena banyak juga secara fisik juga itu, misalnya dalam keadaan ekonomi, dia tidak, misalnya banyak anak gitu ya, tapi dia tidak bisa memperankan perannya tidak sesuai, misalnya seorang ayah, maka ada penyakit itu juga akan menyebabkan emosinya terganggu, sehingga nantinya menyebabkan balik-balik lagi pasti kesehatan yang akan terganggu di usia tersebut. Oleh karena itu juga perlunya persiapan yang matang akan menghadapi lansia. Seperti itu, terima kasih. Mega enggak usah nambah ya. Terangkum galau kayak gitu.
Baiklah, izin menambahkan. Jadi mengapa masa dewasa madya ini dikatakan masa yang penuh dengan kejenuhan? Ada beberapa faktor juga, karena perubahan emosi yang fluktuatif akibat menopause. Nah, perubahan fisik yang menurun ini sehingga tidak bisa banyak melakukan kegiatan, baik dari laki-laki ataupun perempuan. Dikatakan juga di mana kegiatan dan perasaan dekat dengan anak itu karena sejak kecil hingga remaja selalu mengasuh dan sering melakukan kegiatan bersama anak. Ada juga para pria menjadi jenuh dengan kegiatan rutin itu sehari-hari dan kehidupan bersama keluarga yang hanya memberikan sedikit hiburan dan wanita, atau yang hanya menghabiskan waktunya untuk memelihara rumah dan membesarkan anak-anaknya. Jadi itulah mengapa usia dewasa madya ini dikatakan usia yang penuh dengan kejenuhan. Mungkin itu saja, kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menambahkan. Tadi ada Okta, ada Alfarizi, dan ada Lia. Saya kembalikan ke penanya. Bagaimana, Wenda? Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya itu pertanyaan dari Amel. Pertanyaan tadi, mengapa usia lansia ini usia ada studi kasus tadi ya, umur wanita lansia umur 45 tahun tapi belum nikah. Apa penyebab langsung saya jawab. Kepada Selfie, tadi terlihat raise hand. Apakah ingin menambahkan? Oh, kepencet. Oke. Ternyata kesalahan teknis. Nah, faktor atau penyebab dari lansia ini tidak memenuhi tugas perkembangan di usia dewasa madya ini, yaitu yang pertama ada perceraian orang tua, yang kedua ada mendapat pola asuh, ketiga tugas perkembangan dewasa awal. Perkembangan dewasa awal ini tidak tercapai. Nah, mungkin itu faktornya. Kalau perceraian orang tua itu, di sini merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Nah, itu salah satu penyebab dari mengapa seorang lansia di usia dewasa madya ini belum memenuhi tugas perkembangannya. Kemudian yang kedua ada pola asuh ganda. Yang pertama itu ada pola asuh orang tua yang melantarkan, yang kedua pola asuh dari baby sister atau bibi. Gitu, yang pola asuhnya itu otoriter. Kemudian yang ketiga itu apa tadi ya? Kemudian yang ketiga yaitu tugas perkembangan dewasa awal belum tercapai atau terpenuhi. Nah, masa dewasa awal berlangsung pada rentang usia 18 sampai 40 tahun, di mana di sini ada Heavy Gerd mengatakan ada tugas perkembangan yang harus dilewati
dari seorang usia dewasa madya. Yang pertama yaitu mulai bekerja di pasangan hidup, belajar hidup dengan suami istri, mulai membentuk keluarga, mengasuh anak, mengolah atau mengemudikan rumah tangga. Kemudian yang ketujuh, menerima atau mengambil tanggung jawab sesuai warga negara. Yang kedelapan, menemukan kelompok sosial yang menyenangkan. Nah, mungkin saja jawabannya. Jawaban dari kelompok, mungkin ada dari teman-teman ada yang menambahkan. Oh, sebelum itu kelompok ada yang menambahkan kepada Husni, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menambahkan dari pertanyaan Amel. Jadi menurut Karo 2009 menegaskan pemilikan pasangan bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan semata, tapi lebih dalam kebutuhan emosional, kesehatan tubuh. Beberapa alasan yang diungkapkan Karo tentang alasan pria lajang tetap melajang. Di antaranya yang pertama itu karir lebih menguntungkan. Ketika seseorang pria mendapati tangga kesuksesan di karirnya, ia tentu akan memilih jika harus terlambat datang ke kantor. Misalnya dengan memiliki kekasih, ia dituntut untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersamanya. Kedua, tak perlu membuat rencana untuk dua orang. Sebagian besar pria lajang mengatakan kebahagiaan berarti tak pernah meminta izin. Dengan demikian, dengan memiliki pasangan, Anda harus saling memelihara dan berbagi berbagai hal. Ketiga, lebih bebas. Tak punya kekasih ibaratkan melepaskan tali ikatan simpul dari tangan untuk Anda bisa melakukan berbagai hal suka hati. Keempat, punya lebih banyak uang. Pria lajang menghabiskan banyak uang pada wanita untuk mengajak kencan. Kencan dan sesekali membelikan hadiah. Apalagi mungkin itu saja jawaban dari kelompok. Mungkin teman-teman ingin menambahkan, ya kepada Mega dipersilahkan. Saya izin menambahkan sedikit untuk pertanyaan dari saudari Amel. Kenapa seseorang yang sudah berada pada usia madya itu belum menikah? Nah, jadi di sini penyebabnya itu banyak sekali. Salah satunya mungkin karena beban hidupnya yang banyak, seperti menghidupi adik-adiknya, begitu. Jadi dia belum sempat untuk menikah, begitu. Dan yang kedua itu karena mungkin masa lalunya yang membuat dia enggan menikah. Jadi ada banyak sekali penyebab kenapa seseorang itu belum melaksanakan tugasnya di usia madya itu, yaitu menikah, begitu. Jadi mungkin itu saja, moderator, tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. Saya menambahkan sedikit bahwasannya mengapa manusia di usia dewasa madya itu belum menikah, ya. Apa saja faktornya? Di sini saya merangkum ada 4 faktor. Yang pertama itu ada trauma, kesehatan, ekonomi, dan profesi. Nah, trauma ini berkaitan dengan mungkin dia keluarga broken home, dan yang satunya lagi mungkin juga dia mengalami putus nyambung pada saat dia masa mudanya. Jadi dia mungkin dikhianati dan lain sebagainya, sehingga itu menjadikan dia benci mencintai seseorang, gitu ya. Dan yang kedua itu faktor kesehatan. Faktor kesehatan di sini mungkin dia sudah mengalami penyakit, ya. Mungkin penyakit, dia merasa tidak senang untuk mencintai seseorang karena dia takut kalau orang yang dicintainya itu mungkin akan kehilangan ia pada saat rasa sayangnya timbul, ya. Satu juga itu bisa kesehatan ini bisa dia mempunyai kelainan. Teman-teman, kelainan mungkin dia suka sesama jenis. Nah, ini juga termasuk, ya. Yang ketiga itu ada ekonomi. Ekonomi ini mungkin berkaitan tentang kalau
jujur, kalau laki-laki ini pasti berkaitan dengan ekonomi ini sangat berat ya, apalagi juga untuk menikahi seorang wanita itu perlu modal yang sangat banyak. Mungkin dia dari keluarga yang maaf ya misalnya cukup gitu, dikatakan cukup, tapi untuk menikah saja dia tidak mampu gitu. Dan yang keempat itu profesi, dia mantap dengan karirnya. Kita tahu ya, bahwasannya orang-orang kota itu terutama cewek itu biasanya dia karir nomor 1. Dia biasanya cewek itu nanti dulu nikah. Dia untuk karir dulu. Begitupun juga kalau laki-laki, kalau dia sudah mantap di dalam profesinya, dia sudah menghasilkan uang dan uangnya itu bisa mau beli apa aja, itu bisa juga. Dan masukan untuk teman-teman ya, kita sebagai agama Islam ya, mati yang paling hina itu ada mati membujang atau tidak ada pasangan. Saja, terima kasih. Woi, dalilnya mana, woi? Ada dalilnya tak? Ngomongnya itu. Ada dalilnya. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menambahkan kepada Farizi dan Mega. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kelas A. Mungkin itu saja kelompok simpulkan. Nah ya itu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu usia madya adalah usia tengah baya yang dipandang sebagai masa usia antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut ditandai oleh adanya perubahan fisik, mental, serta perubahan minat dan merupakan masa kritis di mana generativitas dan kecenderungan untuk menghasilkan dan stagnasi atau kecenderungan untuk tetap berhenti akan dominan. Kemudian ciri-ciri usia dewasa madya itu yaitu ada jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani dan perilaku yang baru. Masa ini juga ditandai dengan menurunnya kemampuan fisik dan semakin besarnya tanggung jawab yang dimiliki. Kerutan di wajah mulai terlihat, mengalami menopause serta penyakit kronis dan akut pun mulai terdeteksi. Nah, tugas perkembangan usia madya itu yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik. Kemudian yang kedua tugas-tugas yang berkaitan dengan perubahan minat. Yang ketiga tugas-tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejujuran. Keempat tugas yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok A. Apabila terdapat salah penyampaian, kami kelompok mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke kelas B. Baiklah, terima kasih untuk kelas A yang telah memberi kesempatan untuk kelas B untuk memulai sesi pertanyaan dan jawaban. Baiklah, di sini akan dimulai dengan pertanyaan dari saudari Aurora yang akan dijawab oleh saudari Jasmine. Saudari Jasmine, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aurora. Pertanyaannya adalah, tolong dijelaskan lagi dari ciri-ciri usia madya yang dievaluasi dengan standar ganda. Jadi ada dua pengertian. Pengertian yang pertama itu sama seperti yang dijelaskan pada makalah.
usia madya adalah usia dievaluasi dengan standar ganda, satu standar bagi pria dan satu standar bagi wanita, maupun perkembangannya cenderung mengarah pada persamaan peran di antara pria dan wanita baik di rumah, perusahaan, perindustrian, profesi, maupun dalam kehidupan sosial. Namun masih terdapat standar ganda terhadap usia. Dan yang kedua adalah pada ciri madya merupakan masa dievaluasi dengan standar ganda. Yang dimaksud dari ciri-ciri tersebut adalah standar ganda merupakan sebuah keadaan di mana lansia memberikan penilaian, reaksi, perilaku, sikap yang berbeda pada suatu kelompok tertentu pada sebuah kasus yang serupa dan dapat dikatakan sebagai tidak konsisten atau labil dalam menanggapi suatu masalah. Mungkin itu saja, moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Jasmine telah menjawab pertanyaan dari Saudari Aurora. Untuk teman-teman di Zoom atau di kelas, apakah yang ingin akan dari pertanyaan Saudari Aurora? Mungkin nggak ada yang ingin menambahkan lagi untuk atau menyanggah pertanyaan dari Saudari Aurora. Mungkin untuk menyingkat waktu, saya kembalikan ke Saudari Aurora. Gimana atas jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa ciri standar ganda itu merupakan suatu keadaan di mana lansia itu memberikan suatu penilaian, reaksi, perilaku, atau sikap yang berbeda pada suatu kelompok atau dapat dikatakan sebagai tidak konsisten dalam menanggapi masalah. Baik, kelompok saya sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali untuk Saudari yang telah bertanya pada kelompok kami. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Saudari Nisa yang akan dijawab oleh Saudari Eci. Untuk Saudari Eci, saya persilakan. Baiklah, salah satu pertanyaan dari Saudari Nisa tadi adalah mengapa ada salah satu ciri yang menyebutkan bahwasannya masa madya adalah masa berprestasi. Nah, di sini jawabannya adalah karena menurut saya orang-orang yang telah memasuki usia madya itu kebanyakan atau mayoritas belum memiliki kepuasan pada usia mereka yang sebelumnya. Jadi mereka itu memiliki keinginan yang kuat pada usia mereka itu akan berhasil dan lebih sukses pada kegiatan-kegiatan yang belum mereka lakukan sebelumnya. Jadi mereka itu yakin akan sukses daripada usia mereka sebelumnya kemarin. Mungkin itu karena itulah alasannya mengapa pada usia madya itu disebut masa berprestasi. Mungkin itu saja. Jika teman-teman yang di kelas atau yang di Zoom ingin menambahkan, silahkan. Baiklah, mungkin dapat saya tambahkan untuk pertanyaan dari Saudari Nisa, yang dimana pertanyaannya pada ciri-ciri terdapat penjelasan mengenai lansia. Bahwa pada usia madya lansia adalah masa stres, berbahaya, masa sepi, dan lainnya sebagainya, yang mengarah kepada hal yang kurang baik. Namun ada salah satu ciri yang menyebutkan bahwasanya masa madya adalah masa berprestasi. Mengapa demikian? Kenapa masa ini terlahir dalam masa madya, yaitu masa berprestasi adalah sebuah penghargaan khusus untuk kaum madya, yang dimana mereka tetap bisa menjalankan beberapa aktivitas, baik aktivitas olahraga pada masa madya, dan lansia-lansia produktif lainnya. Mungkin itu yang dimaksud penghargaan untuk masa berprestasi tersebut untuk kaum madya, yaitu suatu bentuk penghargaan untuk kaum lansia yang masih produktif pada masa madya tersebut. Untuk mendorong, untuk menghilangkan, yaitu hal-hal yang berbahaya tadi, baik itu dari stres, masa sepi. Makanya dibarengin masa berprestasi untuk mendorong dan
dan memberi penghargaan kepada kaum masa Madya tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman yang lain, bisa barangkali ada yang untuk menambahin pertanyaan dari Nisa. Baiklah, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menambahkan sedikit terkait mengapa masa dewasa Madya ini juga disebut masa berprestasi. Nah, di sini saya membaca menurut Harlock tahun 2007, masa dewasa Madya akan menjadi masa kesuksesan atau masa berprestasi jika seseorang itu memiliki kekuatan untuk berhasil sehingga meraih puncak dan mengunduh atau membawa hasil dari masa-masa kerja yang mereka lakukan di masa dewasa awal. Masa ini merupakan masa keberhasilan dari segi keuangan atau finansial dan sosial termasuk kekuasaan dan prestis. Dan juga menurut Santrok menyatakan bahwa masa dewasa Madya adalah masa kemapanan karir yang telah dirintis sejak periode sebelumnya tadi. Masa ini juga dikenal sebagai generasi pemimpin. Kemudian juga didukung oleh Palia dan kawan-kawan tahun 2008 mengungkapkan bahwa masa dewasa Madya adalah masa untuk mencapai keamanan finansial sebelum mereka pensiun. Mungkin itu saja moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk saudari di kelas. Apakah ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan saudari Nisa? Saya ulangi. Untuk teman-teman baik di Zoom ataupun di kelas, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan dari saudari Nisa, yang dimana pertanyaan ini cukup menarik untuk dibahas, bahwasanya menyebutkan bahwasanya masa Madya adalah masa berprestasi. Mengapa demikian? Mungkin sudah saya tunggu beberapa saat, tidak ada yang merespon. Untuk saudari Nisa, gimana tanggapan dari saudari mengenai jawaban-jawaban yang telah ada dari kelompok, dari teman-teman sekalian? Baiklah, terima kasih kepada kelompok yang sudah menjawab, baik pun teman-teman yang sudah menambahkan. Jadi dari jawaban dan juga penambahan dari teman-teman tadi dapat kita simpulkan bahwa mengapa pada masa Madya itu disebut masa berprestasi, artinya pada masa itu lansia itu menuai hasil atas apa yang mereka lakukan selama masa sebelum masa Madya. Artinya mereka itu berada pada masa di mana mereka menikmati hasil yang telah mereka lakukan, seperti hasil pekerjaan, baik itu berupa harta, materi, dan juga lain-lain sebagainya. Untuk jawaban itu saya terima kasih kepada kelompok dan juga teman-teman yang sudah menambahkan. Baiklah, terima kasih kembali kepada saudari Nisa yang telah bertanya kepada kelompok kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Amira yang cukup hard pertanyaannya menurut saya, yang dimana pertanyaan itu berbunyi seperti ini. Dalam PPT kelompok terdapat pernyataan perkembangan usia Madya, yakni penyesuaian diri baik terhadap pasangan maupun orang yang lebih tua. Dalam hal ini, hambatan atau tantangan seperti apa yang biasanya dihadapi dalam tahapan penyesuaian diri ini? Yang akan dijawab oleh saudari Intan. Untuk Intan, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Mira. Adapun tantangan yang dihadapi dalam tahap penyesuaian diri bagi usia Madya terhadap orang yang lebih tua maupun pasangan. Jadi yang pertama yaitu ada kestabilan emosi.
Jadi kestabilan emosi adalah keadaan emosi seseorang yang mudah bergerak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sehingga apabila orang tersebut mendapat rangsangan emosional dapat menyesuaikan diri dan tidak menunjuk ketegangan atau gangguan emosional. Biasanya kan kalau untuk usia media tuh emosionalnya kan nggak stabil, jadi harus bisa menyesuaikan diri baik terhadap pasangan, orang tua maupun orang lain. Yang kedua ada pengelolaan diri. Jadi pengelolaan diri berkaitan dengan bagaimana usia media mengambil sikap, bertingkah laku, dan menempatkan diri dengan cermat dalam berbagai situasi. Kemudian ada masa ketergantungan. Masa usia media ini adalah masa di mana ketergantungan pada orang lain, siapapun yang telah berjasa dalam dirinya, baik itu tergantung pada orang tua, pasangan maupun orang lain. Mungkin itu saja moderator, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Intan yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Amirah. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan pertanyaan dari Saudari Amirah. Yang dimana di sini Amirah bertanya tentang hambatan atau tantangan seperti apa yang biasanya dihadapi dalam penyesuaian diri ini. Yang mana berkaitan tentang penyesuaian diri baik terhadap pasangan maupun orang yang lebih tua di masa perkembangan usia media. Untuk teman-teman di Zoom baik di kelas, apakah ada yang ingin bertanya? Menjawab? Tanya lagi nggak? Mungkin sejauh ini tidak ada yang bersuara. Mungkin dapat saya kembalikan lagi ke penanya. Untuk Saudari Amirah, bagaimana tanggapannya? Baiklah, yang saya tangkap dari jawaban kelompok yaitu tantangannya berupa kestabilan emosi, pengelolaan diri, dan ketergantungan. Saya rasa sudah cukup paham. Terima kasih kelompok. Baiklah, terima kasih kembali untuk Saudari Amirah yang telah bertanya kepada kelompok kami. Mungkin hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan untuk menutup sesi kelompok B di Zoom ini. Yang saya akan bacakan, dari seluruh pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa manusia yang hidup pastinya mengalami perkembangan. Dan dalam perkembangan terjadi juga perubahan. Demikian halnya bagi orang yang telah mencapai usia dewasa, khususnya dewasa media. Pada masa ini, individu secara tidak langsung harus menghadapi perubahan yang terjadi dalam dirinya, baik itu perubahan fisik maupun perubahan psikis. Oleh sebab itu, perlu adanya penyesuaian diri yang dilakukan oleh orang yang telah mencapai usia dewasa media, agar tidak memiliki penilaian negatif atau tidak menyebabkan tidak bahagian atau kekesalan perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri orang tersebut. Penyesuaian diri sangat penting untuk dilakukan oleh semua orang agar dapat menerima realita kehidupan secara positif. Kami dari kelompok B, kelompok 1 dari kelompok B, mengucapkan terima kasih untuk teman-teman di Zoom, baik yang telah bertanya dan telah baik yang membantu kami untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih juga untuk teman yang telah menyimak dari kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.